wabarakatuh, pemirsa semuanya, semoga sehat selalu ya. Semoga dalam sekian berkah kandang yang berkah. Teman-teman, kami saat ini berada di depan dari sebuah bangunan yang sangat istimewa. Kalau kita perhatikan, bangunan ini tidak berbeda dengan bangunan-bangunan candi yang ada di tempat-tempat yang lain. Namun ada sesuatu yang berbeda, saudaraku. Tempat ini ya, menurut dari beberapa sumber warga, merupakan tempat penyimpanan pusaka yang di masa kerajaan. Ada beberapa temuan penting di sini bahwa di atas dari ikan Kalamatara yang sudah disimpan begitu ya di Museum Trowulan, dan di belakang sana di dalam hutan pernah ditemukan angka tahun yang berangka tahun 1231 Saka atau 1309 Masehi, yang artinya pada masa itu merupakan masa kerajaan Majapahit sebelum Ratu Tribhuwana Tunggadewi dinobatkan sebagai ratu. Dan di sinilah teman-teman banyak dugaan yang tempat istimewa begitu ya, yang ada hubungannya dengan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Oke, ada beberapa hal begitu ya di sini ya, bahwa bangunan ini tidak mengalami kerusakan sama sekalipun, meskipun ini berdekatan dengan Gunung Kelud, teman-teman. Ini menghadap ke selatan begitu ya, yang kemungkinan orientasinya menghadap ke puncak Gunung Kelud ya. Jadi tidak mengalami kerusakan sama sekali. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana karya leluhur kita ya meletakkan suatu batu andesit ya, dengan yang mungkin ini masih rahasia, belum terpecahkan bagaimana mereka meletakkan satu batu dengan satu batu yang lain sampai saat ini melekat begitu kokoh dan kuat begitu, teman-teman. Dan seperti inilah kondisi yang bernama Candi Wringin Branjang. Kenapa dinamakan Candi Wringin Branjang? Karena di masa kolonial, saudaraku ya, di sini terdapat pohon beringin yang sangat besar sekali sehingga akarnya meliliti menutupi bangunan ini dan sampai tidak terlihat dari luar. Dan di masa Belanda dibersihkanlah sehingga tampak kelihatan begitu ya bangunan megah seperti ini. Namun setelah masa kemerdekaan, Belanda sudah pulang ke negaranya, bangunan ini tertutup lagi oleh semak belukar dan ditemukan oleh salah satu sesepuh dari desa Gadungan ini yang diduga begitu ya merupakan manusia tertua di Blitar. Beliau sudah almarhum, meninggal di umur 100 tahun lebih, yang bernama Mbah Harjo Pentelut. Dialah yang menemukan Candi Branjang ini, saudaraku. Oke, kita coba koreksi, kita coba lihat begitu ya, secara dari berbagai macam sisinya begitu ya, bahwa bangunan ini merupakan bangunan seperti rumah ya kalau kita lihat ya, namun ada ventilasi begitu di depan. Nah, itu adalah ventilasinya di kanan dan di kiri ya, yang artinya kemungkinan kalau ada ventilasi artinya mungkin di dalam situ terdapat orang yang menjaga atau ada orang yang berada di dalam begitu ya, supaya udara bisa keluar masuk secara sempurna begitu dan pernapasan cukup baik di dalam. Nah, kalau kita lihat dari sisi pintunya, teman-teman, pintu ini sepertinya begitu ya, ini mempunyai dua pintu begitu ya, yang bisa dibuka tutup, karena kami dapatkan seperti engsel begitu ya, seperti slot pintu di bagian bawah, saudaraku. Coba dilihat ya, ini adalah slot pintu di bagian bawah. Nah, ini di bagian bawah di pojok kanan dan kiri ini ada slot pintu seperti lubang kecil begitu ya. Mungkin teman-teman boleh masuk, monggo yang mau masuk bisa dilihat. Nah, ini senternya Kang Tejo. Nah, bisa dilihat di situ ada dua slot pintu, berada di bawah kanan dan kiri dan berada di atas. Bisa, nggak apa-apa, boleh masuk, Kang. Ayo masuk yuk. Iya. Nah, Rahayu, permisi. Nah, ini Kang, ini adalah lubang begitu ya, seperti engsel, yang dimana ada dua pintu untuk menutup begitu, dan di atas juga Kang, itu ada ya, ada nggak? Ada. Kita masuk. Ada dua lubang. Nah, ada dua lubang, dua pintu, teman-teman. Nah itu, oke, nah, itu di bagian atasnya itu. Untuk ketinggian dari pintu ini kira-kira berapa ini? Ada mungkin 170? 70. Yang seukuran tinggi orang dewasa ya.
dan tidak begitu lebar, hanya kisaran setengah meter gitu. Dan coba lihat ruangannya saudaraku, coba lihat ruangannya, dia mengerucut begitu ke atas begitu ya, layaknya candi-candi yang berada di daerah lain. Nah seperti itu ada penghuninya, ada berlawar gitu ya. Dan atap ini ya bukan atap yang terbuat dari kayu, bukan atap yang terbuat dari ijo ya ataupun damen ya, tapi ini terbuat dari batu. Jadi atapnya disusun sedemikian rupa membentuk seperti gentengnya begitu saudaraku. Dan ini masih melekat dengan sempurna, dengan baik. Dan kalau kita hitung begitu ya, dari tahun ini menuju ke tahun 1231 Saka yang lalu, harinya ini sudah 700 tahun kurang lebih seperti itu ya. Sudah berumur 700 tahun lebih. Wih, luar biasa ini. Nah, oke, tuh seperti itu. Oke, kita coba mungkin bisa keluar, ya. Mungkin Kang. Ayo, saya rasa cukup ya. Dan ruangan ini ruangan untuk penyimpanan pusaka katanya seperti itu. Ruangannya seperti ini teman-teman, untuk penyimpanan pusaka Majapahit. Dan ada juga beberapa tutur warga ini tempat penjaga. Ya, ketika ada seseorang gitu ataupun tamu gitu yang masuk begitu ya, dia ataupun prajurit ini berjaga di sini begitu ya. Dan banyak pusaka yang disimpan di dalamnya. Oke. Namun tidak hanya sampai di sini saudaraku. Ini merupakan punden Bronda ataupun candi yang bertrap-trap ya. Dan ini di bagian depan. Di sini kita bisa melihat apa namanya umpak-umpak begitu ya. Nah di situ ada umpak, artinya ada bangunan lagi ya. Nah itu ada bangunan lagi begitu ya. Nah bahkan terselip di tanah ini ya, di lereng tanah ini terselip umpak begitu ya. Yang artinya kalau ini dipugar begitu secara maksimal, ada kemungkinan besar terdapat bangunan yang lebih megah di dalamnya. Oke. Dan teman-teman, kita coba memutar. Nah, ini bagian sisi luar ya. Di kanan dan kiri dan di belakang tanpa ada ventilasi, yang artinya di dalam ada orang yang ventilasi. Iya, ventilasinya kan. Oke, itu adalah ventilasinya. Oke, kita coba memutar dan kita keluar menuju ke ruang berikutnya. Karena ini orientasinya menghadap ke selatan teman-teman, yang artinya di utara nanti akan ada banyak kita temukan bangunan-bangunan yang berhubungan dengan kerajaan ya. Nah ini nampaknya masih berserakan di sini saudaraku. Untuk posisinya saya kurang tahu ya, apakah dari awal dulu ditemukannya sudah posisi seperti ini atau terpindah begitu karena faktor alam, kita tidak tahu ya. Kita coba keluar saudaraku. Kita keluar menuju ke ruang berikutnya yang menurut dari Mbah Suroso selaku anak dari Mbah Harjo penemu dari situs ini ya untuk kawasan situs Candi Wiringin Branjang ya, atau yang berada di desa Gadungan ini ya, luasnya itu berhektar-hektar teman-teman. Kita sudah masuk di ruang ataupun di area hutan ini, kita bisa dengarkan ya. Nah itu ada tumbang penggeret langka sekali berada di dalam hutan ini ya teman-teman. Nah hutan ya, kalau kita melihat dari sini maka untuk kultur tanah ya, untuk kultur tanahnya ini semakin meninggi begitu ya. Saya saat ini berjalan menuju ke utara, yang mana di kejauhan sana tampak sekali kalau tidak terhalang oleh pohon-pohon cemara ataupun pohon besar yang lain ini, tampak sekali puncak Gunung Kelut saudaraku.